Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid darain amin summa qala. Makalah yang ke-9. Berkata Buzur Jamhir, ada 6 yang sama nilainya dengan dunia beserta isinya. Artinya kalau dapat 6 ini, alhamdulillah dapatlah semua. Pertama, makanan yang enak. Sebab hidup ini 2 nafsu saja sesungguhnya. Nafsu makan dan nafsu nikah kawin. Untuk nafsu makan, ayat Al-Quran menjelaskan. Untuk nikah kawin pun Al-Quran menjelaskan. Jadi makanan yang enak itu termasuk nikmat dunia. Tetapi jamaah, enak tak enak ini dari satu orang ke orang lain berbeda. Cuma di masyarakat dipahamkan yang enak itu mahal. Padahal tak mesti. Masih ingat lagi kita mungkin sebahagian dulu-dulu buat nasi goreng pakai minyak jelantah. Itu enaknya luar biasa itu. Walaupun sekarang tak apa-apa banyak macam-macam nasi. Nasi goreng pedas rasa setan katanya kan sekarang. Level setan, level iblis, sekarang macam-macam nama. Coba ingat baik-baik. Saya rasa yang pakai minyak jelantah itu sedap. Tapi kan tak bisa kita pukul rata. Masing-masing orang rasakan enak masing-masing. Nah, enak di saya mungkin tak enak di kita. Enak di kita tak enak di saya. Jadi bukan persoalan mahal. Bukan, tapi enak. Bagi kita makan durian masak itu enak. Tapi saya pernah dengar ada satu suku di Sumatera Utara ini justru yang enak yang mengkal. Yang itu sudah terhitung busuk. Tapi pula kita di sini, mungkin sebahagian daerah lain, malah durian yang sudah dingin kali itu, lembek kali tak bisa dimakan, bisa pula jadi sambal. Sambal apa? Pekasam. Bagian daerah sebut tempoyak ya. Pekasam. Apalah enaknya durian malah jadi sambal. Durian kan manis. Bagi sebahagian tidak. Jadi maksud kita nih menjelaskan ini, tak mesti yang mahal itu enak. Enak bagi kita enak. Bawa nasi hangat-hangat, pakai sambal belacan ikan asin. Cara kita duduk tepi pantai, tapi dah tak ada pantai dekat kita. Mungkin tak jadi pelabuhan apalah kan, atau dekat sawah, dekat pohon-pohon. Enak. Jadi itu dunia lah beserta, sama nilai dunia beserta isinya. Anak yang soleh, yang berbakti kepada orang tuanya, ini yang kedua. Dan anak yang soleh, yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Ini pun suka disalahpahami. Anak yang soleh itu
dipahami sebagai anak yang patuh pada orang tuanya. Padahal belum tentu yang diperintah orang tuanya itu bersesuaian dengan ajaran agama. Ini keliru. Jadi berbakti kepada orang tua itu sepanjang sejalan dengan ajaran agama. Ini kadang orang tua yang disuruhnya tak sesuai dengan ajaran agama. Anak tak mau nurut. Dibilanglah anak durhaka. Capek kami ngurus kau ya, sampai besar kayak gini. Diajak tak mau. Rupanya orang tuanya tak mau anaknya pakai tutup aurat. Maunya berbuka-buka. Anak tak mau. Tak laku nanti kau. Iya. Bilanglah anak tak berbakti. Lucu. Padahal anak soleh itu tak begitu. Dia apa kata agama dia buat. Hadisnya tegas. Nah, jadi hati-hati orang tua untuk mengatakan anak itu tidak anak soleh. Hati-hati. Jadi dapatlah kita anak soleh. Patuh aja sama orang tua. Belum tentu juga itu anak soleh. Tak kreatif pikirannya. Apa kata orang tua ikut. Jadi dah kau bawa istri kau jalan-jalan, belum ada, mama suruh, kata dia. Semua. Lucu. Semua cakap orang tua dia ikut, mana bisa. Si orang tua pula menganggap anaknya ini macam ciptaannya. Apa saja cakap dia mesti diturut. Manalah bisa begitu. Barulah dibilangnya anaknya durhaka, enggak nurut sama orang tua. Tak bisa sama. Jadi anak soleh itu anak yang patuh pada orang tua, yang sejalan dengan ajaran agama. Kalau tak sejalan dengan ajaran agama, arahan orang tua tadi, anak tak turut, dah betul. Soleh lah itu anak itu. Orang tua tidak. Ya. Kedua, ketiga, istri yang patuh lagi menurut kepada Allah dan suaminya. Tak semua, ini penjelasannya sama dengan tadi, anak ke orang tua. Tak semua cakap suami mesti dipatuhi istri. Ini semua dipatuhinya. Tak mau abang awak macam mana? Nanti siapa yang ngasih awak makan? Ku bilang, belum subuh. Pukul 3, pukul 4 pergi pasar 5. Siapa yang banyak jualan ngurus tu? Tak, pergi lah. Jemaah. Pergi lah. Ini kadang perempuan ni, kalau enggak laki awak ngasih makan awak macam mana? Sekarang ini laki dikasih makan bini. Udah dikasih makan bini, angkang-ongkang kaki. Macam dia pula ketua KPU. Yang ngasih makan bini. Yang cari makan bini. Habis kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Laki jadi ketua KPU, kedai kopi. Itu belum parah. Uang dari bini, udah dia tak bekerja bersantai-santai. Ini kena paham yang keliru. Dan ini bukan agama, ini adat. Udah begitu digunakannya uang dari bini, maaf-maaf kata na'udzubillah, buat maksiat pula. Macam-macam lah maksiat. Marah pula sama bini kalau bini tak kasih. Lah si bini kena tak mengerti agama, tak dituntutnya fasakh laki tadi. Padahal dalam agama ada talak, ada fasakh. Jadi bisa fasakh, bisa talak. Tak dituntut ni. Tak tahu dia mana awak. Itulah maka saya katakan, jemaah, ilmu agama kita ni kurang. Boleh kita tuntut rupanya laki itu cerai? Tak boleh. Kerana cerai itu hak laki. Kita fasakh.
Oh, sampai ada pula pelajaran yang kalau bini minta cerai, gegar aras. Kata aku, kalau gegar aras, kasihanlah malaikat yang memikul aras tu. Asyik bergegar-gegar saja dia. Bukan saya memprovokasi untuk bercerai, bukan. Hidup ni sekali. Yang mesti kasih santunan ke keluarga adalah suami, bukan istri. Tahu-tahunya habis istri untuk memenuhi semuanya. Suami bersenang-senang. Lantas dituntutnya istri itu mesti berbakti kepada suami. Wah, ini sedap kali ini. Ya. Baru di akhirat nanti istri yang begini cepat kali masuk surganya. Terlampau banyak pahala yang dia dapat waktu di dunia. Istri yang patuh lagi menurut kepada Allah dan suaminya. Jadi pada Allah dulu, baru suaminya. Apa kata Allah? Jadi jamaah yang dikasih Allah Ta'ala, ini kenyataan ini dah terbalik-balik. Ya, banyakan pula istri yang bekerja mencari makan, suaminya bersedap-sedap. Tak betul. Ya, jadi patuh kepada suami sama penjelasannya dengan yang tadi. Dengan anak berbakti kepada orang tua. Yaitu yang sejalan dengan ajaran agama. Jadi kalau arahan suami tak sejalan dengan agama, istri tak wajib patuh. Kasih ngaji aja kerja kau. Mana kau ni? Ya, suaminya tak bisa ngasih pelajaran agama sama istrinya. Ya, istrinya pergilah mengaji. Lantas dikekang oleh suaminya. Jadilah stres. Wah, ini rugi kalau ada istri yang begini. Tuntut fasakh. Tuntut fasakh. Kita cerita luruslah. Cerita bengkok-bengkok di pengadilan, lain hal. Jamaah. Ya. Kalau dapat istri kita penurut, sedap. Dan ini saya simpangkan dulu. Jangan nanti keliru. Walau istri tak penurut, itu ladang pahala. Ada orang alim yang jadi wali Allah karena bininya suka merepet. Asyik direpeti bininya aja dia. Tak ngelawan. Itulah salah satu torikotnya menjadi wali. Jangan pula kita cari bini yang merepet. Ini jangan salah faham. Bini awak tak tukang merepet. Supaya jadi wali dapat yang merepet lah. Kawin lagi dia. Kita tak bilang begitu. Kita mau mengatakan kesabaran suami. Suami yang tidak sibuk menuntut akan haknya dari istri. Sebab kalau ikut-ikut menuntut jamaah, susah kita ni suami ni. Kerana terlampau banyak hak istri kita yang tidak kita penuhi. Untuk kenyataan lah, bukan teori-teorinya jamaah. Pagi bangun tidur awak dah siap kopi situ. Padahal semestinya bini yang bangun tidur dah siap kopi untuk dia. Mestinya begitu. Awak mau sembahyang Jumat, baju dah beres semua. Padahal yang mesti nyiapkan ya awak sendiri, itu bukan tanggung jawab istri. Tanggung jawab istri itu. Jadi maksud saya, ya marilah kita para suami ini kan. Kalau terlampau banyak menuntut hak, Cemana awak tak marah pak? Semalam kangkung, kemarin kangkung, 2 hari yang lalu kangkung juga. Kata awak syukurlah pada racun kasihnya. Lagi pula itu bukan kewajiban dia. Cara mazhab Imam Asy-Syafi'i. Bukan kewajibannya. Jadi istri yang penurut ni, yang patuh ni, bila bersesuaian dengan ajaran agama. Kalau tidak, istri boleh tolak. Tak ada tu. Ya, tak ada durhaka istri di situ. Perkataan yang bijak artinya yang teguh, tidak berubah. Bukan pagi kedelai, sore tempe.
Ini perkataan yang bijak ni yang teguh. Sekarang ini payah dapat perkataan yang teguh. Dia tergantung pada siapa yang bayar sekarang. Dia bisa berubah-ubah. Dulu bilang A, sekarang bilang B. Karena yang bayarnya berbeda. Ini mau hati-hati jamaah ya. Saya tetap mengajak kita untuk tidak berkelahi, istimewa menghadapi pemilu 2024. Jangan turun lagi 2019. Laki bini cerai betul. Berpisah gara-gara beda pilihan presiden waktu itu. Padahal musuh presiden waktu itu, musuh yang satu jadi pembantu yang satu. Awak dah bercerai. Cerai jemaah, ini bukan bahasa kiasan. Cerai laki bini. Kalau Islam sama Islam berhak kelahi, udahnya lah. Rumah tangga bisa. Enggak mengerti saya cara berfikir kita. Maka saya ajak kita, jangan begitu. Jangan begitu. Ini masing-masing membela ini. Iya, itu masing-masing, kita tak tolak. Tapi jangan gara-gara itu dahsyat sekali. Jemaah, dahsyat sekali. Angka perceraian waktu itu menaik. Saya bukan peneliti, hanya membaca kabar berita saja. Jemaah. Kalau Islam sama Islam berkelahi sudahnya lah. Ini jangan. Jadi perkataan yang bijak. Apa yang bijak tu? Di sini diartikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yang teguh tidak berubah. Kalau Allah itu esa, tetap esa. Jangan berubah-ubah. Kalau Allah itu maha kuasa, tetap maha kuasa. Jangan berubah. Dalam fikih ada khilafiyah, itu bisa saja berubah. Jamaah, kita di sini secara umum bermadhab Imam Asy-Syafi'i. Secara fikih mudahlah kita beribadah. Pergilah nanti ke Cina aja. Itu sudah madhab Imam Abu Hanifah. Pergi ke Turki, sudah madhab Imam Abu Hanifah. Solat subuhnya lama kali baru mulai. Itu Turki. Yang cara kita itu sudah qadaan. Tapi untuk subuh dalam mazhab Imam Abu Hanifah masih adaan. Coba tu. Itu maka selalu saya jelaskan, ini begini, ini begini. Tujuannya bukan membingungkan. Satu, secara fikih dia memang khilafiyah. Nomor dua, ada ilmu kita. Nomor tiga, mana tahu kita berada di daerah itu. Sudah mudah kita mengerjakannya. Maka orang Indonesia yang pertama sampai ke Turki bingung, dia kok belum solat subuh. Dah terang kali hari. Itu ikut mazhab Imam Abu Hanifah. Belum lagi saya tanya kawan lah yang dia cerita dia waktu itu kuliah ke Jepang. Awak udah bangun subuh, sunyi Jepang tadi. Rupanya orang tu beraktivitas mulainya pukul 11. Tidur lah itu. Awak aktivitas tak ada lah. Saya pun begitu. Sampai ke Mekah, masuk kedai-kedai. Tak ada bang, kata orang tu, belum buka. Kedai-kedai di sini baru buka sehabis sembahyang asar. Awak tak percaya. Keliling tak buka je mah. Memang ada 1-2 kedai orang situ, tapi tak menjualkan belum. Nanti lepas asar. Pagi bangun orang tu sarapan, habis tu tidur. Mana tidur? Istirahat, mana istirahat. Orang Mekah asli, bukan pendatang. Jadi maksud saya menjelaskan secara fikih itu berarti kita tidak bijak. Karena bijak itu yang teguh tidak berubah. Tidak, dalam fikih itu ada khilafiyah. Ada khilafiyah. Datanglah awak kenal dia ustaz, alim, memang ustaz, memang alim. Awak pula ke negeri dia, bertamu ke rumah dia. Geli awak rasa, pelihara anjing dia. Akrab kali dia peluk-peluk anjing tadi. Orang mazhab Imam Maliki.
Tak apa-apa dalam mazhab Imam Maliki, tak ada masalah. Kecuali air liurnya sama najisnya. Badan-badannya peluk, tak ada masalah. Wah, ini orang alim. Hafal Al-Quran, hadis sudahnya lah. Memang dia ahlinya di situ. Awak bilang memang dunia mau kiamat lah udah. Padahal tidak. Ini perbedaan mazhab. Nah, jadi berarti tak teguh kita. Tidak, kita tetap teguh. Cuma memang dalam fikih ada khilafiyah. Nah, sampai sini insya-Allah boleh faham lah, ya. Nah, itu kalau dapat kita bijak, perkataan bijak senilai itu dengan dunia beserta isinya. Akal yang sempurna. Diriwayatkan daripada, ini yang kelima ya, akal yang sempurna. Diriwayatkan dari Nabi Muhammad SAW bahwasanya beliau bersabda, "Likulli amalin di'amah wa di'amatul mar'i akluhu." Setiap perbuatan ada penyangganya. Dan penyangga seseorang adalah akalnya. Sekadar akalnya, sebegitulah pengabdian seseorang kepada Tuhannya. Jadi, akal itu penyangga kita. Penyanggalah tonggak kita. Ya, tonggak kita. Jadi setiap perbuatan ada yang menjadi tonggaknya. Tonggak kita akal. Akal dah saya bagi tahu. Akal bukan otak. Kalaulah akal itu otak, maka ayam ada akalnya. Nyatanya ayam ada otak tapi tak ada akalnya. Kalaulah otak itu akal, maka ikan ada akalnya. Tapi ikan ada otak malah tapi tak ada akalnya. Malah lebih hebat lagi udang. Di mana kotorannya? Di kepalanya. Maka disebut otak udang. Ya mah. Kan? Apakah itu betul kotoran atau tidak? Tak tahu, tapi bentuknya begitulah. Coba tahu nanti kepala udang. Kotor mungkin, tapi saya rasa kotoran bukanlah ya. Kotor mungkin tahu, ada macam warna kuning tu. Jadi akal itu bukan otak. Kita udah ngaji. Akal itu ikatan. Makanya makin tak berakal orang, makin tak terikat. Anak-anak, balita yang baru-baru pandai, kalau ngelempar-lempar dia, senang tak kita nengoknya? Senang. Orang macam kita ngelempar-lempar coba. Beda. Mengapa? Anak-anak itu tak ada akalnya. Jadi tak ada hukum. Makin berakal orang, hidupnya makin terikat. Makin tak berakal, makin tak terikat. Malah senang awak nengoknya. Ya, kalau anak-anak itu melempar-lempar, balita itu lasak, senang awak. Lah orang tua macam kita lasak, heran orang. Kenapa? Karena makin sempurna akal kita sesungguhnya, makin terikat dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak bisa dihukum sama karena tak berakal dia, memanglah tak terikat dia. Jamaah, ya. Makanya beserta nilainya sama dengan dunia beserta isinya, yaitu akal yang sempurna. Khalifah Umar bin Khattab mengatakan, aslur rajuli aqluhu wa hasabudin wa muru'atu khuluquhu. Jelas ya. Pokok manusia adalah akalnya. Derajatnya adalah agamanya. Maksudnya semakin bagus dia mengamalkan agama, semakin baik derajatnya di sisi Allah. Dan harga dirinya adalah kelakuannya. Jelas tuh. Jadi pokok pangkal bagus tidaknya manusia akalnya. Derajatnya di sisi Allah adalah agamanya, dan harga dirinya adalah kelakuannya. Namun saya harus ingatkan kita semua, manusia pasti baik, pasti buruk. Kalau buruk saja, syaitanlah dia. Kalau benar, kalau salah saja hidupnya, syaitanlah dia itu.
Padahal setan sendiri masih ada benarnya. Belum pernah kita dapat kabar di hadis, apalagi di Al-Quran, yang menjelaskan setan tidak menuhankan Allah. Enggak kita dapat itu. Berarti ada baiknya juga. Bukan berarti kita mencontoh setan, tidak. Contoh Rasulullah lah. Contoh setan pula. Nah, satu sisi setan itu teguh pada janji. Dia akan merusakkan manusia untuk diajaknya ke dalam neraka bersama dia. Ada baiknya. Dari sisi dia teguh janji, bukan pada isi janji. Nah, jadi kalau jahat semua, ya boleh dikata setan, walau tetap ada baiknya. Baik semua, benar semua. Meskipun ada kelirunya, ada salahnya. Malaikat, waktu Allah jadikan manusia, malaikat kata, nanti orang ni berantam-rantam aja, berkelahi-kelahi aja, menumpah darah saja. Kata malaikat, Allah tetap jadikan manusia. Tapi ada juga salah betulnya malaikat itu. Berantem aja kita. Seagama berkelahi saja. Tapi ada kelirunya juga. Di mana letak kelirunya? Allah mau ciptakan. Ya macam mana lagi? Artinya, walau kita berkeyakinan malaikat itu makhluk yang baik saja, sekali waktu ada salahnya. Apalagi manusia. Ada benarnya, ada salahnya. Yang keliru di masyarakat, dia memakai ungkapan orang tua-tua zaman dahulu. Ini saya tak sampai dapat penjelasan mengapa ungkapan ini ada. Tapi dalam pemahaman saya, anak ada kelirunya. Panas setahun, dihapus oleh hujan sehari. Selama ini baik aja orang tu. Mengapa sekali salah, lantas dalam pikiran kita terhapus kebaikannya. Sampai ada kalimat, sekali lancung keujian, selamanya orang tidak percaya. Saya rasa tak bijak lah ini. Saya rasalah. Tapi entahlah mengapa keluar ungkapan itu. Karena namanya manusia, pasti ada jatuh, ada bangkit. Pasti ada baik, ada buruknya. Tahu-tahu selama ini dia buat baik, sekali buat buruk, hapus kebaikannya. Kok begitu? Sampai ada gara-gara nila setitik, rusak susu sebelanga. Saya tak mengerti. Menurut pemahaman saya yang singkat ini, itu tak bijak. Maka kita pakailah ungkapan Arab, ma sumyal insanu illa linisyanihi. Tidak dinamakan manusia kecuali karena ada lupanya. Jadi kita menduga dia buat jahatnya itu di lupanya itulah. Kullu insanin khatta'un. Setiap manusia buat salah. Bukan berarti pula kita mengatakan enggak apa-apa buat salah, namanya manusia. Bukan situ pula. Maksud kita ini, ya selama manusia mesti ada baik, ada buruk. Saya ingin ajak kita berdamai, kita dengan kita, menghadapi pemilu 2024 ini, jemaah. Yang kita pilih itu manusia apa malaikat? Manusia ya? Yakin ini kita pilih manusia? Yakin ya? Berarti dia ada baiknya, ada buruknya. Tahu-tahu yang senang pada salah satu pasangan menganggap baik semua, yang dua pasangan lagi tak ada baik-baiknya, buruk semua. Adilkah kita? Jamaah, adilkah kita? Ya, tapi dia ni gini gitu. Kau pernah jumpa sama dia?
Memang belum. Ya macam mana? Sedangkan bini awak yang hari-hari jumpa sama awak, belum tentu awak ngerti 100% diri dia. Belum tentu. Enggak sangka awak, Pak, bini awak gitukan awak. Berarti kan enggak tahu kau selama ini. Begitulah suami kita. Awak percaya je sama suami awak, Pak. Kata, rupanya, ingat. Awak tengok selama ini memang kalau dia makan keluar tu enggak pernah bawa duit. Enggak pernah ini. Rupanya ya Allah, 10 tahun udah kami nyewa-nyewa rumah. Tahun ke-11, udah ada rupanya rumah kami disiapkannya di luar. Belinya tanah tanpa awak tahu. Belinya rumah tanpa awak tahu. Ke-11, masuklah kami ke rumah baru. Enggak sangka awak. Artinya saya mau bagi tahu kita, mana yang kita pilih-pilih. Saya hanya ingatkan cuma satu, jangan berantem, jangan berkelahi. Sebab yang kita pilih manusia. Mesti ada baiknya, ada buruknya, ada benarnya, ada salahnya. Ini dan kemari. Jadi Khalifah Umar katakan, pokok pangkal manusia itu akalnya, derajatnya agamanya, harga dirinya adalah kelakuannya. Ya, terakhir, dan kesehatan badan. Kalau dah badan sehat jamaah, sedaplah itu. Ya, kalau dah badan sehat sedap. Yang kata orang tak sedap, awak bilang sedap. Tapi badan kalau dah sakit tak bisa. Masuk angin aja dah payah. Masuk angin. Itu bangsa sembahyang tu kadang-kadang kita dengar sendawa orang. Sedang sembahyang. Masuk angin. Macam mana lagi? Makanya syukuri pada Allah Ta'ala bahawa kita masih diberi kesehatan. Sekali-sekali berwisatalah ke rumah sakit. Ya, saya serius sama. Berwisatalah ke rumah sakit. Apalagi bahagian yang sakit parah-parah itu. Biar kita rasakan besar kali nikmat Allah kepada kita. Rasa, pergi, jangan ngeluh. Jamaah, pergilah. Rumah sakit banyak dekat kita nih. Kalau tak mau yang kecil-kecil, pergi ke rumah sakit Pirngadi. Rumah sakit Adam Malik. Pergi jamaah. Betapa sehatnya kita. Sehat-sehat juga Pak, tapi ada juga sakit awak. Iyalah. Namanya pula umur sudah bertambah. Ini kalau kita ni buatan Jepang dah enggak dipakai lagi nih. Dah enggak dipakai lagi ni. Kalau kita buatan Jepang ni kena buatan Allah Ta'ala ni. Dihantam hujan masih bisa pakai. Dihantam angin masih bisa pakai. Coba jemaah. Saya pun bukan katakan kita sehat terus, tidak. Tentu ada juga sakit kita. Tetapi masih ada sehat kita. Ya. 6 itulah tadi. Ya. Kata Buzur Jamhir. Sekarang makalah ke-10. Dari Syekh Hasan Al-Basri. Berarti dari kota Basrah, Irak. Kalaulah tidak ada wali pengganti, pastilah hancur dunia. Namanya wali badal. Entah siapa yang jadi wali ni, kita tak tahu. Jangan nanti menganggap kalau terjadi peristiwa luar biasa sama dia, wali belum tentu. Tak ada yang tahu siapapun jadi wali. Tak ada yang tahu, itu otoritas Allah. Tahu-tahu dia bilang, wali ni, dia ni, wali ni. Sampai ada ungkapan di kalangan ulama, yang tahu orang tu wali, wali saja. Berarti kalau kita bilang dia wali, kita wali lah sudah. Suka kali yang begini-gini ini. Ini untuk penjelasan saja. Kita baca agak cepat. Nabi Muhammad SAW bersabda, hadis riwayat Imam Hakim. Al-abdaluna arba'una rajulasnani wa ishruna bisham, dan seterusnya. Wali pengganti. Arti wali pengganti itu, ada wali meninggal, diangkat Allah satu sebagai wali, dilantik Allah satu sebagai wali, diwisuda Allah satu sebagai wali.
Itu namanya wali pengganti, badal. Seperti badal haji, badal, kata-kata badal ya. Wali pengganti itu ada 40 orang, 28 ada di negeri Syam, 18 di negeri Irak, 28, 20 berarti di 28. Tambah 18. Dah 36 ya? 46 ini 40 malahan. Ya. 18 ada 42. 42 kan? Ada 40 orang. 28. Itu salah. 22. Bahasa Arabnya isnani wa ishruna. 22. Itu bahasa Arabnya isnani wa ishruna. 22 ada di negeri Syam, 18 di negeri Irak. Pas itu 40 ya. Setiap kali mati salah seorangnya, maka Allah menggantikannya dengan wali yang lain. Apabila datang hari kiamat, maka semuanya dimatikan. Saat itulah terjadi kiamat. Jadi kiamat tu kalau wali dah tak ada lagi. Wali ni macam paku bumi. Kalau payah kita memahami, paku bumi itu bukit, gunung. Payah kita memahaminya kalau orang buat bangunan-bangunan besar kan ada paku beton. Ada dia. Macam begitulah wali itu jamaah. Kalau tak ada dia goncang dunia ni. Tapi kita tak tahu siapa mereka ni. Ya. Kemudian Nabi bersabda, "Lan takhluwal ardu an arba'ina rajulan misla Khalil Rahman," dan seterusnya. Tidak pernah bumi kosong dari 40 orang lelaki seperti Nabi Ibrahim alaihissalam, kekasih Allah. Sebab merekalah yang 40 orang pengisi bumi diberi minum dan ditolong. Tidaklah mati salah seorangnya, melainkan diganti Allah dengan lainnya. Hadis riwayat Imam Tabrani. Cuma siapa mereka kita tak tahu. Jangan dipahamkan wali ni nanti kalau aneh-aneh sama dia. Cemana boleh wali kalau berbuka aurat? Dia tu dah kasyaf tu, jadi tak ingat lagi apa dia segala macam. Kalau tak ingat, masa jadi wali dah. Wali tu tak boleh melanggar hukum syariat. Jadi wali ni, jadi waktu khamar tu diminum, di leher dia berubah tu jadi air tawar. Enggak ada begitu. Nabi contohkan, dah titik. Sahabat Nabi contohkan. Ada yang lebih hebat lagi dari sahabat Nabi. Jamaah, ya. Saya suka yang aneh-aneh ni. Makin ke belakang lagi ni. Laris sekali jualan saya sejak diludahi wak itu Orang alim tu. Saya mana begini kan? Ya tapi buktinya gitu. Ini laris ni orang alim. Tunggu dulu. Barsisa pun bisa tertipu oleh iblis yang nampak salih. Kan semayang dia terus. Iblis tadi. Itu dalam kitab Al-Majalis Saniyah. Jamaah. Semayang dia terus menerus. Barsisa heran. Awak ada istirahat, dia tak ada. Terus dia ibadah. Padahal kena tipu dia sama iblis. Ya. Nabi bersabda, "Salasun man kunna fi wilbina arida bil qada wa sabru an maharimil wa ghadab fi zatillah." Ada 3 perkara. Siapa saja yang memilikinya, jadilah dia wali pengganti. 1, puas atas ketetapan Allah Ta'ala. Itu dia. Bahasa kita ridha. Macam mana puas ni? Enggak ada sesak-sesaknya. Tanda puas, pernah tahu lumpur hidup? Kalau kita di Paluh-Paluh tu jamaah, lumpur hidup atau tanah hidup, bila kita masuk, dia langsung telan kita ke bawah. Makin kita bergerak, makin cepat masuk. Itu waktu kami main-main Paluh dulu itu yang kita takut. Jadi macam tak ada dasar. Itu kami sebut dulu lumpur hidup. Itu yang ngeri. Kalau main-main Paluh dia kita dulu itu yang ngeri jamaah. Masuk kita ke dalam. Nah,
Orang yang puas atas ketetapan Allah itu persis macam lumpur hidup itu. Apapun ketetapan Allah, kontan dia terima, puas. Tak ada, sikit pun tak ada. Tak ada, sikit pun tak ada nolaknya. Tak ada, jamaah. Terima aja terus. Terima aja terus. Tak ada sikit pun. Bila kita begitu, ada harapan tuh. Jadi wali Allah Ta'ala. Tak ada, jamaah. Undangan, makan, temakan dia, lengkuas. Tak ada. Lengkuas, tak ada. Kena bagi dia lengkuas sama daging rendang tuh, sama dah. Bisa sampai gitu. Itu ada harapan jadi wali Allah. Kalau ini kertas nih, kertas biasa nih. Kertas biasa. Kalau selembar kertas nih dikasih sama kita, dengan dikasih selembar uang 100.000, puasan mana? Puasan uang yang 100.000. Belum lagi itu. Belum bisa lah jadi wali Allah. Belum bisa. Karena kalau wali Allah itu tak ada dia terima semua ketetapan dah. Tak ada apa, semua tak ada. Tawar masakan bini, bukan terima, puas. Dah tawar. Asin, sedap terus. Tak ada susah. Itu baru jadi waliullah. Ya. Kalau nerima 10 juta puas, awak pun puas. Ya. Begitu. 2, menahan diri dari yang diharamkan Allah Ta'ala. Pada semua, pada perkataan, pada makanan, pada minuman, pada pakaian, pada perkataan, tahan. Tak ada yang haram-haram. Marah karena Allah, riwayat Ibnu Adi. Ini yang susah memastikannya. Marah karena Allah atau marah karena nafsu. Kisah saja itu yang saya tahu. Karena penduduk kampung itu kuat kali mengabdi sama pohon besar tadi. Jadi dia berdakwah mau dihalanginya itu. Mau dihalanginya tu, jemaah. Tu pohon tadi tu mau ditebang lah. Tak boleh orang ke situ, tauhid. Tapi panjang cerita tu, singkat kata, dia digoda oleh iblis. Dijanjikan dapat uang supaya kau jangan ke sana. Tergoda dia. Belakangan iblis tak kasih lagi dia uang, sehingga makin kuat tekad dia untuk merusak pohon tadi. Dirusaknya pohon tak bisa. Kata iblis, tak akan mempan kau untuk merusak pohon sebab niatmu sudah salah. Ini kisah saja. Ini kisah saja, jamaah ya. Jadi maksudnya tadi itu. Jadi si orang tadi marahnya bukan karena Allah, tetapi karena nafsu dia. Ini untuk memastikannya, maka itu selalu saya katakan jujur kita sama diri sendiri. Terusnya, kalaulah tidak ada orang solih yang menegakkan hak-hak Allah dan manusia, pastilah mati binasa orang talih, yaitu orang-orang yang berbuat kerusakan berupa maksiat kepada Allah. Jadi, Allah tak turunkan kontan hukuman kepada orang berbuat maksiat karena ada orang yang berbuat taat. Masih sayang Allah sama orang berbuat taat, orang buat maksiat tidak segera dihukum Allah. Ini umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah begitu. Al-Quran sebut begitu. Kalau tidak karena ada orang-orang yang beristighfar di kalangan mereka, dan kalau tidak karena ada kau, dah kuhukum, kata Allah Ta'ala. Rasulullah sudah meninggal, tinggal yang beristighfar. Maka itu jamaah,
Ya macam kita, mungkinlah kita sudah soleh. Tetapi kalau kita ukur diri kita, mungkin masih ada toleh kita. Maka berterima kasihlah kepada orang-orang alim yang jauh lebih soleh. Jadi untuk kita, kalau untuk orang yang pelaku maksiat, mestinya mereka berterima kasih kepada kita. Sebab kitalah, maka Allah masih belum hukum mereka. Untuk kita pula, terima kasih kita kepada orang-orang yang soleh-soleh lebih dari kita itu. Sebab merekalah, maka kita belum mendapat hukuman oleh Allah Ta'ala. Begitu terusnya ya. Kalaulah tidak ada orang berilmu, pastilah manusia menjadi binatang. Berkata Syekh Abu Lis, siapa saja yang berkawan dengan orang yang berilmu dan tidak sanggup sedikit pun menghafal ilmunya, maka dia akan memperoleh 7 kemuliaan. Itu jemaah. Yang penting berkawan sama orang berilmu. Jujur berkawan ya. Yaitu kelebihan sebagai orang yang menuntut ilmu. Itu hebat pahalanya. Kedua, tertahan dari perbuatan dosa. Ketiga, mendapat cucuran kasih sayang Allah ketika keluar dari rumahnya. Keempat, dan apabila turun kasih sayang Allah di kalangan yang menuntut ilmu, maka dia mendapatkan bahagiannya. Kelima, dia ditulis sebagai orang yang patuh kepada Allah selama mendengarkan pelajaran itu. Keenam, dan apabila dia merasa tidak enak dan tidak memahami ilmu itu, maka itu akan menjadi sarananya mendekati Allah Ta'ala. Ketujuh, dan ditampakkan kepadanya kemuliaan orang berilmu dan kehinaan orang fasik, sehingga hatinya condong kepada ilmu dan menjauh dari kefasikan. Mestinya kita berterima kasih besar kepada orang berilmu. Tapi kadang di tengah masyarakat tak mau itu. Ya, dikasih tahu ilmu tak mau dia. Kena rasa tak suka. Kita tidak. Kita ambil ilmu dari siapapun. Dan kalaulah tidak ada penguasa, pastilah manusia saling membinasakan. Di sini pentingnya penguasa jemaah. Sampai ada perkataan ulama, bukan perkataan Rasulullah. Penguasa zalim itu masih lebih baik lagi daripada tidak ada penguasa. Bukan berarti zalim baik. Karena kalau tak ada penguasa, kacau balau ni semua jemaah. Yang ini mau siksa yang ini mau bunuh yang ini. Itu fungsinya penguasa. Bukan berarti kita setuju penguasa zalim. Jangan bilang begitu, tidak. Ini menunjukkan pentingnya ada penguasa. Misal kata dengan cara berbunuh-bunuhan dan mengamuk dan selainnya. Yang kelima, kalaulah tidak ada orang bodoh, yaitu orang-orang rusak akalnya, pastilah hancur dunia, yaitu binasa negeri dan segala tempat. Kenapa masih ada sekolah? Kalau tidak, karena ada orang bodoh. Kalau semua kita ni pandai menjadi petani, menanam padi, kira-kira ada enggak kehidupan? Tapi pikir-pikir jemaah. Semua ni pandai kita mengolah ikan. Kira-kira ada enggak kehidupan? Kira-kira aja dulu. Ya jemaah. Tak ada yang tak pandai. Semua pandai masak. Semua pandai masak. Kira-kira ada kedai nasi lagi? Jemaah. Di sini hikmahnya itu. Bukan berarti kita membiarkan orang bodoh. Tidak. Sebab kita tak biarkanlah, maka ada sekolah. Kalau semua kita mengerti agama, ada ngaji pagi ni? Tak ada. Tapi jangan pula bilang, kalau tak ada awak yang bodoh-bodoh ni, tak ada yang pandai-pandai ni bisa hidup. Bukan itu makna dia. Itu yang salah tu. Ini menunjukkan hikmah. Hidup ni saling beri, terima. Beri, terima. Mana bisa beri saja, mana bisa terima saja. Saling, jamaah. Kalaulah tidak ada angin yang berhembus, pastilah berbau busuk semuanya. Kena jadi bangkai.
Udara ni jamaah penting. Kalau tak ada pergerakan udara ni, jadilah dia angin. Kalau tak ada angin, hancur semua ni. Maka penting. Artinya, kalau saya pun taklah simpulkan, tapi hikmah di antaranya ni, kita ni mesti mampu melihat apa saja, mesti ada hikmah Allah ciptakan. Itulah ayat Al-Qurannya, Bismillahirrahmanirrahim. Ma khalaqta hada batila. Tuhan yang kau ciptakan ni, tak ada yang sia-sia. Semua ada hikmahnya. Hanya mungkin seperti ngaji-ngaji kita yang lalu, ada yang cepat kita fahami hikmahnya, ada yang lambat, ada yang mungkin bahkan tak tahu kita apa hikmahnya. Nanti di akhirat baru dibuka Allah film itu. Tetapi kita berkeyakinan, ma khalaqta hada batila. Makalah ke-11 akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.